DPR RI, Pak Nizon, yang penuh kontroversi. Kadang-kadang saya susah juga mengendalikan beliau. Tadi saya dari dapil saya di Kabupaten Bogor, saya bertanya kepada masyarakat di Parung Panjang. 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hidup di era pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Jawabnya rata-rata makin susah. Saya rekam semua itu di mana-mana juga. Tapi nanti tahun depan Ibu ditambah 2 kali lipat, mau enggak? Mau banget Pak, mau banget. Wih. Mau beli seragam. Beli seragam, ya. Terus? Sepatu. Sepatu, terus? Buku ya? Buku, oke, ini benar, ini benar. Kerja keras kami, perjuangan kami yang bertahun-tahun ingin mengucapkan kepada Bapak Jokowi yang sebesar-besarnya. Naik gitu. Dan saya Fadli tanya lagi. Bicara hoax Fadli. Kemudian bicara hoax terus nggak berhenti Fadli. Jadi ya hoax jadi, terus yang dibicarain. BBM coba bagaimana? jadi anggota naik jadi atau pimpinan turun? DPR, jadi pimpinan DPR harusnya jangan bicara hoax. Ya? Gini lihat. Harus menjadi contoh harga BBM bagi masyarakat. naik atau harga BBM naik atau turun? Rakyat Indonesia loh. Ya, ditonton rakyat Indonesia. Coba. Jangan bicara hoax. Ini yang politisi yang tidak ngerti. Bicara pada tempat. Semua menjawab. Prestasi apa yang dimiliki Fadli di DPR hari ini? Coba sebutkan. Saya pengen tahu. Apa prestasi Fadli di DPR? Jadi jangan bicara bahwa Pak Jokowi nggak punya prestasi. Saya kira. Kaca diri sendiri dulu baru mengatakan orang nggak punya prestasi. Ada saja yang dilakukan oleh Fadlizon untuk mencuri perhatian rakyat. Mungkin mencuri perhatian untuk disindir maksudnya. Politisi yang akun Twitternya pernah kepergok nge-like VCAP ini kembali berulah dengan membuat puisi. Kali ini puisinya diberi judul Negeri di Tepi Jurang. Alih-alih mendapatkan pujian, Fadlizon malah mendapat nyinyiran dan juga kecaman dari sesama teman politisi. Menanggapi itu semua, Fadlizon pun berdalih. Puisi adalah ekspresi seni. Kalau ditanya untuk siapa, untuk kita semua, kata Fadlizon saat dihubungi pada Kamis 21 Januari 2021. Fadlizon menyebut puisi tersebut muncul secara spontan sebagai bentuk kegelisahan atas apa yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dia beranggapan puisi tersebut ditujukan agar selalu waspada. Agar selalu waspada dan introspeksi. Itu spontan aja. Kegelisahan atas apa yang sedang kita hadapi, ucapnya. Waketum Gerindra itu menyebut puisi Negeri di Tepi Jurang tidak ditujukan secara khusus kepada seseorang. Dia kembali menegaskan puisi itu ditunjukkan untuk semua rakyat Indonesia. Seperti diketahui, puisi Fadlizon berjudul Negeri di Tepi Jurang menyinggung soal pemenjaraan dengan kata-kata hingga utang. Fadlizon juga bicara soal bencana yang kata dia di mana-mana, mulai dari darat, laut, dan udara. Dalam puisi itu, Fadlizon juga bicara kebengisan dan kesombongan. Di akhir bait puisinya, Waketum Gerindra itu menuliskan kalimat memohon penyelamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut isi puisi yang dituliskan oleh Fadlizon. Negeri di Tepi Jurang. Apalagi yang mau kita katakan? Kata-kata berujung bui. Apalagi yang mau kita suarakan? Suara-suara berkabung sunyi. Apalagi yang mau kita lakukan? Semua dilarungi tirani. Negeri di tepi jurang, dililit utang terus menjulang. Wabah pandemi menggoyak bumi. Ketimpangan makin tinggi. Bencana di mana-mana, di darat, di laut, di udara. Negeri di tepi jurang, dijangkiti kebohongan, kebencian, kemunafikan. Negeri di tepi jurang, dilanda kesombongan, kebengisan, penindasan. Ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkanlah rakyat kami. Amin. Fadlizon, 20 Januari 2021. Puisi itu kemudian mendapatkan banyak kritikan dari warganet. Salah satunya adalah membahas tentang tirani. Tirani apa sih mas? Sudah berapa puisi nyinyir yang Anda buat? Ditangkap enggak? Enggak kan? Ayolah,
jadi oposisi yang berkualitas. Yakinkan saya yang pro pemerintah sekarang jadi oposisi. Enggak bakal mampu Anda. Halah, wong Pak Prabowo sekutu terdekat Anda saja memihak ke pemerintah. Cuitnya. Daripada nyumbang puisi di tengah bencana, mending nyumbang duit buat korban bencana. Tulis akun lain. Menanggapi hal itu, politikus Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago juga ikut mengkritik puisi Fadli. Tidak hanya itu, Irma juga membuat bait puisi sebagaimana respons atas puisi Fadlizon. Kebohongan, kebencian, kemunafikan terus diproduksi hanya untuk mempertahankan kursi, tulis Irma. Ya Allah, selamatkan negeri ini, selamatkan rakyat kami dari manusia yang berlindung di balik sara dan intoleransi. Amin, tutup Irma. Di sisi lain, anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Rahmat Handoyo mengatakan saat ini bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan, gotong royong, dan saling pengertian. Bahwa bangsa kita ini lagi diuji, ujar Rahmat Handoyo. Ujian itu, kata dia, pandemi COVID-19 dan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan erupsi Gunung Merapi di sejumlah daerah belakangan ini. Satu-satunya jalan yang perlu dilakukan saat ini adalah kebersamaan, gotong royong, empati, dan simpati kepada masyarakat korban bencana alam. Heran juga masih ada energi untuk menyampaikan seperti itu. Tidak adakah kata yang lebih baik? Tidak adakah tulisan-tulisan yang lebih baik? Yang positive thinking dalam rangka mengumpulkan energi untuk saling bersemangat, saling memberikan satu penguatan, bukan malah energi negatif yang memunculkan pro kontra. Tuturnya. Menurut dia, tulisan atau pemikiran dalam bentuk puisi atau bentuk lain yang menimbulkan pro kontra itu membuat energi kepada masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, sayang energinya. Lebih baik kita gunakan ayo gelorakan 3M untuk mengendalikan pandemi yang belum usai. Ayo gelorakan dukung pemerintah untuk bersama-sama mengatasi pandemi misalnya. Kemudian, ayo kita gotong royong, meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana alam bentuk materi untuk meringankan sebagian beban dari saudara-saudara kita yang terkena bencana. Itu justru yang lebih baik, katanya. Menurut dia, energi positif diperlukan untuk mengatasi masalah itu bersama-sama. Bukan berarti tulisan-tulisan itu dilarang, tidak. Itu kebebasan dalam undang-undang dasar kita. Tetapi, ayo nganggon papan. Artinya ya tahu posisi kita, tahu momentum, seperti apa yang itu disampaikan, katanya. Dia melanjutkan, di saat bangsa ini mengalami ujian berat, maka lebih baik hal yang menimbulkan pro dan kontra ditinggalkan terlebih dahulu. Tetapi hak masing-masing untuk menyampaikan itu saran saya. Tidak hanya untuk satu orang, dua orang, tapi seluruhan, ayo bergotong royong, energi positif kita gunakan dalam rangka untuk bersama-sama mengatasi pandemi, mengatasi ujian bencana alam maupun bencana erupsi yang lain. Begitu saya mengajak mengetuk hati yang paling dalam, pungkasnya.